Komnas HAM menerima banyak laporan pelanggaran HAM yang Komnas HAM dilakukan sendiri mencatat Polri. sepanjang tahun 2016 mulai dari bulan Januari hingga November kemarin setidaknya ada pengaduan pelanggaran sebanyak reformasi sederet kasus pelanggaran hak kasus. asasi manusia masih belum dituntaskan. Komnas HAM menerima banyak laporan Dan 8 pelanggaran hingga HAM yang penembakan dilakukan aparat keamanan di Polri. aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih Komnas HAM menggantung. sendiri mencatat sepanjang tahun 2016 mulai dari Nama saya Jessica Anandita Indailah dengan nomor NIM 1104012111141. Nama saya Kamila Fauzia dengan NIM 11040121142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailil Nurrahma dengan NIM 11040121143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Aurelia dengan NIM 11040121144. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Indra dengan NIM 11040121145. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arisirot dengan NIM 11040121114. Perkenalkan, saya Nisa Eni Zuroh dengan NIM 11040121147. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, ataupun status yang lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik sebagai hak untuk hidup, kebebasan, dan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Ada dua nilai kunci yang menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan dengan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak terkontroversial. Itu sebabnya hak asasi manusia hampir didukung oleh semua budaya dan agama yang ada di dunia. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri pokok hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia bersifat universal, yang artinya umum atau menyangkut secara keseluruhan. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat partikular atau disesuaikan dan menyesuaikan berdasarkan tempat dan waktu. Yang ketiga, inheren atau kodrati, yang artinya kodrat manusia atas penciptaan Tuhan sehingga memiliki hak kodrati atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, berupa hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Yang keempat, bersifat supralegal, yang artinya tidak dapat dilanggar dan tidak dapat diingkari. Kelima, saling bergantung dan tidak dapat dibagi. Dan yang terakhir ada transdental, yang artinya melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua, yakni pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Karena ini banyak kita temui bentuk-bentuk pelanggaran HAM di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga. Tentu saja ini sangat meresahkan bila tidak ditangani secara serius
oleh anggota masyarakat ataupun pihak-pihak pemerintahan dan aparatur negara yang terkait. Adapun contoh-contoh pelanggaran HAM ringan seperti orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya untuk mengambil jurusan tertentu dalam perkuliahan, padahal itu bukan keinginan dari anak tersebut. Yang kedua, perlakuan tidak adil dalam persidangan. Yang ketiga, tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang sejajar. Yang keempat, tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Yang kedua, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa seseorang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, maupun agama dengan cara membunuh setiap anggota kelompok, mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya. Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain. Yang kedua, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa. Pelecehan seksual dan perundungan diduga terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Korban berinisial MS mengaku sudah mengalami perundungan sejak 2011. Sejak bergabung dengan KPI, ia menjelaskan perundungan yang dialaminya dilakukan oleh beberapa seniornya. Puncaknya pada tahun 2015, MS juga mengalami kekerasan seksual. Insiden ini membuat dia trauma. Ia sudah sempat mengadu ke Komnas HAM, namun ia hanya dianjurkan melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian. Pada tahun 2011, korban diterima sebagai pegawai KPI dan mulai bekerja di KPI. Pada tahun 2011 sampai 2014, korban kerap dirisak, diintimidasi, dicaci, dihina dan bahkan diminta membelikan makan oleh senior-seniornya di kantor. 2015, korban mendapat kekerasan dan pelecehan secara seksual dari para pelaku. 2016, korban mulai sering sakit akibat mental yang down dan trauma akibat terus ditindas dan dilecehkan. Tahun 2017, korban mengadu ke Komnas HAM melalui email. Namun hasilnya ia hanya diarahkan melaporkan ke pihak kepolisian karena peristiwa yang dialaminya sudah dinilai masuk ke ranah pidana. 2019, tak tahan terus dirisak dan ditindas, korban mengadu ke Polsek Gambir. Namun polisi justru menganjurkan ia menyelesaikan secara internal kantor terlebih dahulu. 2020, korban mencoba kembali melapor ke kepolisian, namun hasilnya masih tetap sama, yaitu mengadu ke kantor terlebih dahulu. Lalu pada tahun 2021, setelah pengakuan korban MS viral di media sosial, pada akhirnya tanggal 1 September, korban kembali melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Jakarta Pusat didampingi oleh komisioner KPI, dan laporan kali ini diterima oleh pihak kepolisian. Lanjut, pada tanggal 2 September, KPI memanggil 7 terduga pelaku untuk menginvestigasi kasus ini. Fakta-fakta lain yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian adalah yang pertama, komisioner KPI sempat tak tahu adanya perundungan dan pelecehan seksual yang dialami oleh anak buahnya. Nuning Rodiah mengaku tidak pernah menerima adanya aduan pelecehan dan perundungan yang dialami oleh anggota berinisial MSA. Hanya saja, korban pernah meminta untuk pindah divisi. Lalu yang kedua, KPI akan lakukan investigasi. KPI memastikan akan melakukan investigasi internal soal dugaan kekerasan seksual di lembaganya, dengan melakukan langkah-langkah investigasi internal dengan meminta penjelasan kepada kedua belah pihak.
kata Komisioner KPI Yuliandre Darwis lewat keterangan tertulis pada Senin 1 September 2021. Lalu yang ketiga, keterangan kepolisian. Polisi menyatakan telah menerima laporan dugaan perundungan dan pelecehan seksual di KPI pusat tersebut. Korban disebut melaporkan 5 orang sebagai terduga pelaku. Jumlah pelaku itu berbeda dengan rilis yang viral sebelumnya, yaitu 7 orang karyawan KPI pusat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran HAM dalam jenis atau dalam kasus pelecehan pegawai KPK. Sebenarnya di sini ada 3 pelanggaran HAM yang sudah dilakukan. Yang pertama ada hak atas rasa aman, bebas dari ancaman, kekerasan, dan perlakuan tidak layak. Nah, peristiwa pelecehan seksual yang terjadi kepada MS, terutama adanya aksi penelanjangan, merupakan bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Nah, akibat dari peristiwa tersebut, MS mengalami trauma, stres, dan merasa rendah diri. Dan hal ini juga berdampak pada kehidupan rumah tangga MS. Peristiwa tersebut juga menyalahi Undang-Undang 1945, Pasal 28G ayat 1, Pasal 7 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 33 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang HAM. Dan juga yang kedua, pelanggaran yang sudah dilanggar yaitu hak untuk bekerja dan memiliki tempat kerja yang adil dan aman. Komnas HAM menilai peristiwa pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS menunjukkan lingkungan kerja yang tidak aman, terus juga intimidatif dan tidak penuh penghormatan. Lalu akibatnya MS sering keluar ruangan untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan dan untuk menghindari perlakuan atau potensi perundungan lainnya. Bahkan MS juga keluar dari grup WhatsApp dari divisi kerjanya karena MS juga mendapatkan perundungan secara verbal. Nah, hal ini juga telah melanggar Undang-Undang Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945. Selain itu juga Pasal 28D ayat 2 yang juga menjamin hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oke, lalu yang terakhir ada hak atas kesehatan fisik dan mental. Jadi dari berita tersebut terdapat dampak kerugian yang dialami oleh MS akibat perundungan dan pelecehan seksual yang ditemukan dalam beberapa tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran hak atas standar kesehatan fisik dan mental. Yang antara lain yaitu perundungan dan pelecehan seksual yang telah mengubah pola mental dan menimbulkan perasaan stres dan hina serta trauma berat kepada korban. Dan juga yang kedua, MS didiagnosa mengalami penyakit hipersekresi cairan lambung di tahun 2017 dan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder di tahun 2019. Oke, dan juga yang terakhir ada masalah kesehatan mental dan fisik. Ini juga berdampak pada hubungan rumah tangga MS dan istrinya. Nah, di permasalahan kesehatan fisik dan mental yang dihadapi MS menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu selain itu juga Pasal 12 Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya lalu turut menambahkan bahwa hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Pencapaian ini termasuk penciptaan kondisi lingkungan kerja masyarakat yang sehat dan aman. Oke. Baik, saya akan membahas mengenai solusi atau penanganan pemerintah, pihak kepolisian, dan juga Komnas HAM terhadap kasus yang dialami oleh MS.
yang merupakan salah satu pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia. Yang pertama, untuk memenuhi hak-hak MS yang telah dilanggar, Komnas HAM mengeluarkan 9 rekomendasi yang diberikan kepada KPI, pihak kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di antaranya yaitu memberi dukungan kepada MS baik secara moral ataupun mekanisme kebijakan dalam rangka untuk pemulihan korban. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak kepolisian yang bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran HAM tersebut. Yang ketiga, Komnas HAM juga memberikan 3 rekomendasi kepada aparat kepolisian. Salah satu poin utamanya yaitu kepolisian diminta untuk melakukan pengawasan dan memberi dukungan baik secara personil dan sumber daya lainnya terhadap Polres Jakarta Pusat dalam rangka memastikan penyelidikan terhadap kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap MS ini dapat berjalan dengan objektif, adil, profesional, transparan, akuntabel, dan berasaskan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, Kesekretariatan Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terdapat 3 rekomendasi yang diberikan. Salah satunya yaitu melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pejabat struktural di KPI, sehubungan dengan mekanisme pengawasan terhadap kondisi dan lingkungan kerja di KPI. KPI Pusat juga telah membentuk tim penanganan dan pencegahan perundungan dan kekerasan seksual yang beranggotakan 7 orang, yang terdiri dari 5 orang penggiat hak asasi manusia dan 2 orang komisioner KPI Pusat, yang bertugas untuk mendampingi korban sekaligus merumuskan perumusan kebijakan dalam menangani dan mencegah terjadinya kejadian yang serupa. Nah, di sini saya akan memberikan solusi dan penanganan terhadap kasus tersebut dari kelompok kami. Jadi, tingginya kasus pelecehan seksual, pedofil dan pelaku kekerasan seksual sebetulnya bukan hanya baru-baru ini terjadi. Sejak puluhan tahun lalu pun telah ada kasus serupa, namun hingga kini nyaris tidak ada solusi. Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan hukuman kebiri juga bukan solusi. Pemerintah tetap saja memberikan hukuman penjara dan kebiri, namun cara ini bukan solusi. Mereka yang melakukan kejahatan seksual harus diberikan pendidikan seks yang benar dan orang tua serta anak juga perlu diberikan informasi untuk mencegah dirinya menjadi korban. Pengetahuan mengenai pendidikan seks bukan hanya untuk dewasa. Pengetahuan ini harus diketahui anak sejak dini, bahkan sejak dia mulai bertanya dari mana dia bisa lahir ke dunia dan sebagainya. Solusi ini akan mencegah mereka untuk melakukan penyimpangan seksual, termasuk bercinta sesama jenis, berhubungan antar saudara, dan sebagainya. Orang tua harus tahu bagaimana mencari informasi yang tepat untuk melindungi putra-putrinya menghadapi monster seksual. Dengan mendapatkan pendidikan seks, mereka akan mencegah penyimpangan seksual yang semakin sadis saat ini. Penanganan kasus kekerasan seksual seharusnya lebih berpihak pada korban, keluarga korban, dan saksi. Penanganan juga harus dibarengi dengan sistem perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Di sini, negara lewat perangkat hukum dan aparat penegak hukum merupakan aktor yang sangat penting karena memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan bagi korban. Kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual, misalnya harus tegas dalam menindaklanjuti laporan kasus. Mereka harus menghindari memberikan saran agar korban berdamai atau bahkan menikah dengan pelaku, dan sebaliknya, merujuk korban mendapatkan layanan medis dan psikologis yang layak, dan memberikan hak-haknya agar akses keadilan bagi korban dapat terwujud.